Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat, tapi pikiran kemana-mana, itu lebih baik daripada kemana-mana tapi nggak sholat. Suatu hari di dalam majelis Rasulullah SAW, seorang sahabat duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Matanya menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah ada sesuatu yang berat di hatinya. Ia menghela nafas, lalu dengan suara lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, aku ingin bertanya, tetapi aku khawatir. Mungkin pertanyaanku ini akan membuatku semakin malu di hadapan Allah." Rasulullah SAW tersenyum lembut. Tatapan beliau penuh kasih sayang. "Katakanlah, wahai saudaraku, tidak ada pertanyaan yang membuat seorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan." Sahabat itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ya Rasulullah, aku merasa sholatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia. Kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut sholatku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan sholat seperti itu aku tetap mendapatkan pahala, ya Rasulullah?" Sekejap suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk, merasakan kegundahan yang sama. Mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar tak terduga. Rasulullah SAW tidak segera menjawab. Beliau Rasulullah SAW menatap sahabat itu dalam-dalam. Lalu air mata mulai membasahi pipi Rasulullah SAW. Para sahabat terkejut. Mereka jarang melihat Rasulullah SAW menangis dalam keadaan seperti itu. Dengan suara bergetar, Rasulullah SAW berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat seorang hamba sehingga ia teralihkan. Tetapi ketahuilah, Allah tetap melihat usahamu di dalam sholatmu." Beliau menarik nafas dalam lalu melanjutkan, "Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha sholat meski dengan kehadiran pikiran yang mengganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu." Air mata sahabat itu jatuh. Ia menangis, begitu pula para sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering jatuh dan tersandung. Apakah sang ibu akan marah? Tidak, ia justru akan berlari menghampirinya, mengangkatnya dan mendekapnya erat-erat. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Penyayang, lebih penyayang dari seorang ibu kepada anaknya. Selama engkau terus kembali, Allah akan selalu menerimamu." Sahabat itu menangis terisak. Begitupun para sahabat lainnya. Betapa maha pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa luas rahmatnya. Dari hari itu, sahabat itu tidak lagi putus asa dalam sholatnya. Ia tetap berusaha dan setiap kali pikirannya terlena, ia mengingat kata-kata Rasulullah SAW. "Setiap kali engkau berusaha kembali, saat itulah Allah menyambutmu." Wallahu a'lam bishawab. Selamat menunaikan ibadah-ibadah di 3 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.